Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, anakku sekalian yang berbahagia. Kesempatan yang sangat baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di sistem daring atau online ya. Insyaallah kita akan masuk ke materi selanjutnya, bab 2 ya, perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, dan kita lanjutan materi sebelumnya yaitu tahun duka cita atau dikenal dengan istilah Ammul Azmi ya. Kenapa kemudian dikatakan sebagai tahun duka cita? Ya, karena setelah umat Islam dan keluarga Bani Hashim serta Bani Muttalib terbebas dari pemboikotan dan pengasingan, serta Nabi Muhammad SAW juga telah melakukan dakwah lebih kurang 10 tahun. Nah, selang beberapa bulan kemudian, pada tahun yang sama itu, dua orang pelindung Rasulullah, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Muttalib kemudian wafat. Ya, seperti itu. Kemudian diistilahkan dengan tahun duka cita. Anakku sekalian yang berbahagia, dua orang yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugasnya dalam menyiarkan agama Islam, ya, Abu Thalib menjadi perisai dan pelindung serta memelihara Nabi Muhammad SAW ya, dengan segala kekuatan dan ketabahan hati yang dimilikinya ya. Seiring dengan berjalannya waktu, anak-anakku sekalian berbahagia, kemudian Abu Thalib itu mendapat penyakit ya, penyakit keras di sekujur tubuh ya, sekujur tubuhnya ya, dan Abu Thalib tidak bisa meninggalkan tempat tidur, artinya beliau dalam kondisi sakit itu hanya terbaring saja ya. Selang beberapa saat kemudian sakaratul maut pun datang ya. Nah, ketika itu Rasulullah berada di sisi kepala ya, kepalanya Abu Thalib, mengharap ya beliau akan mentalkin dengan harapan bahwa sebelum Abu Thalib ini meninggal, beliau masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika itu diucapkan oleh Abu Thalib, berarti Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam ya. Ya, tapi ternyata tidak seperti itu ya, tidak apa yang menjadi harapan Rasulullah itu tidak kesampaian. Faktornya juga ya, selain daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, karena di sisi Rasulullah juga ada beberapa teman-teman dari Abu Thalib ya, termasuk karena Abu Thalib ini termasuk tokoh Quraisy ya, ada juga yang hadir pada saat itu Abu Jahal ya. Abu Jahal inilah yang kemudian mencegah Abu Thalib dan berkata ya, membisikkan bahwa jangan tinggalkan agama leluhurmu, yaitu Jahiliyah. Ya, akhirnya ia pun meninggal, Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Maka kesedihan Rasulullah SAW atas wafatnya Abu Thalib ini semakin berlipat ganda, karena beliau telah ditinggalkan sebelum pamannya memeluk agama Islam. Ya, jadi Rasulullah itu berharap pamannya ini, Abu Thalib ini yang senantiasa setia mendampingi beliau itu meninggal dalam keadaan Islam. Ya, namun pantas untuk dicatat saat Abu Thalib sakaratul maut, beliau mengucapkan, aku telah yakin bahwa agama Muhammad adalah agama yang paling baik. Jadi ini sejak dipesankan oleh Abu Thalib ya. Beberapa ahli sejarah mengambil kesimpulan bahwa Abu Thalib bin Abdul Muttalib telah menganut agama Islam dengan tidak memperlihatkan secara terus terang ya, karena beliau ini tokoh masyarakat ya, tokoh Quraisy pada saat itu. Jadi pada prinsipnya Abu Thalib itu sudah paham ya, cuman itu tadi beliau tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat beliau. Aku sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua ya, orang yang
sangat dicintai Rasulullah, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Nabi, ya. Ini wafat dalam usia 65 tahun. Nah, selama 25 tahun Siti Khadijah ini menemani Nabi Muhammad SAW. Nah, Siti Khadijah sosok istri yang sangat-sangat setia. Orang yang pertama kali mengikuti ajaran Rasulullah, telah menyokong atau mendukung perjuangan dakwah Islamiyah dengan segenap jiwa, raga, dan harta. Ya, bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa Khadijah ini hartanya nyaris habis untuk mendukung, menyokong perjuangan dakwah Islam. Artinya hartanya dikorbankan semua. Yang penting Rasulullah SAW ini bisa eksis dalam dakwahnya, masya Allah ya. Seperti itu pengorbanan yang dilakukan oleh Khadijah. Ya, selalu memberikan kesejahteraan serta ketentraman pada diri Nabi Muhammad SAW, menjadi pendamping dan pendukung misi dakwah, sehingga Rasulullah SAW semakin merasakan duka yang sangat pedih. Ya, sementara itu cobaan yang ditimpakan oleh kaumnya kepada beliau setelah kematian Abu Thalib dan istrinya Khadijah justru semakin berat. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka itulah kemudian tahun itu dikatakan sebagai Anmul Azmi atau tahun duka cita. Dengan meninggalnya dua orang ini, kaum Quraisy semakin menekan Nabi Muhammad SAW dengan menyakitinya secara fisik, menghina dan melecehkan Rasulullah. Abu Lahab, Hakim bin Ash, dan Utbah bin Mu'id selalu melempari kotoran dan najis di jalanan menuju rumah dan halaman rumah Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Abu Lahab selalu meletakkan duri dan pecahan-pecahan di muka pintu rumah Rasulullah SAW. Ya, masya Allah. Setelah ditinggalkan oleh dua orang yang dia cintai, kemudian dapatkan tekanan, dapatkan teror, ya kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu, itulah kemudian sejarah mencatat bahwa pada tahun itu adalah tahun duka cita, tahun kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, terkait dengan sejarah kenapa kemudian dikatakan sebagai tahun duka cita. Demikian ya anak-anakku sekalian materi kita. Nanti kemudian pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi terkait dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, kembali Bapak ingatkan untuk Anda semua membuat resume terkait dengan materi kita ini. Ya, saya kira ini cukup singkat saja. Ya, sebisa mungkin kalian untuk membuat resume semua. Demikian ya anakku sekalian, pembelajaran kita di waktu yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, dan kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.